Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sahabat. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Bapa kami dalam surga, kami puji dan tinggikan nama Tuhan oleh karena Tuhan begitu baik kepada kami. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, dan hingga pada saat ini kami memiliki kerinduan yang sama untuk belajar sebagian dari firman-Mu. Berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada kami, agar kami mengerti dan memahami rencana penebusan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Ampuni dosa kami ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sahabat, Senin 2 Oktober 2023, judulnya adalah Allah yang rindu tinggal bersama kita. Mari kita baca buku Kejadian 17 ayat 7 dan buku Kejadian 26 ayat 3 dan buku Kejadian 28 ayat 15. Kejadian 17 ayat 7, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun. Menjadi perjanjian yang kekal supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Lalu Kejadian 26 ayat 3, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Buku Kejadian 28 ayat 15, sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Apakah yang merupakan fokus utama dari janji Allah kepada Abraham dan keturunannya dalam ayat-ayat ini? Dalam cerita perjanjian lama, Allah secara terus-menerus bertindak menurut sifat misionarisnya, untuk memenuhi maksud-maksudnya. Sebagai contoh, sesudah air bah, orang-orang di Babel memutuskan untuk berkumpul di satu tempat, untuk membangun sebuah kota dan sebuah menara yang bisa mencapai langit. Kemudian Allah melakukan intervensi, mengacaukan bahasa mereka, dengan tujuan untuk membuat mereka menyebar ke seluruh bumi. Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Dia kemudian memperbesar misinya, yaitu memanggil Abraham, yang kemudian dipanggil Abraham, untuk menjadi saluran dari berkat-berkatnya kepada seluruh dunia. Dicatat dalam buku Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Janji-janji Allah kepada Abraham dan kepada keturunan-keturunannya itu berlipat ganda. Tetapi ada satu janji yang melebihi semuanya. Pada dasarnya beberapa kali Allah menyatakan kepada mereka, aku menjadi Allahmu. Aku akan menyertai engkau. Aku menyertai engkau. Mari kita lihat Kejadian 17 ayat 7 dan 8. Kejadian 26 ayat 3. Kejadian 28 ayat 15. Sebagaimana sejarah berlanjut, Yusuf akhirnya berada di Mesir. Di sana dia menjadi alat keselamatan bagi umatnya. Di dalam setiap pengalaman, Yusuf bahkan di saat-saat yang paling sulit dalam hidupnya, Kitab Suci menegaskan bahwa Tuhan menyertai dia. Kejadian 39 ayat 2 dan ayat 21 dan 23. Di generasi berikutnya, dalam memenuhi misinya, Allah kemudian mengirimkan Musa kepada Firaun. Dan untuk menjadi pembebas umatnya dari perhambaan di Mesir. Selama pengutusan Musa, Allah berkata, aku akan menyertai engkau. Dicatat dalam Keluaran 3 ayat 12. Waktu demi waktu, Yahweh selalu menegaskan kerinduannya yang terdalam untuk selalu bersama-sama dengan umatnya. Mari kita baca Keluaran 29 ayat 43 dan 45. Di sanalah aku akan bertemu dengan orang Israel, dan tempat itu akan dikuduskan oleh kemuliaanku. Di ayat 45, aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan aku akan menjadi Allah mereka. Apakah yang merupakan salah satu tujuan dari bait suci perjanjian lama? Allah telah memutuskan untuk tinggal bersama-sama dengan anak-anaknya dengan cara yang berbeda.
Dia menegaskan kepada Musa kerinduannya untuk tinggal di antara anak-anak Israel dalam bangunan bait suci. Dan dalam sebuah sistem yang benar-benar bertujuan untuk mengarahkan pada instrumen utama dari misinya, yaitu Yesus Kristus. Persembahan-persembahan korban dan keimamatan dari sistem Yahudi telah didirikan untuk menjadi lambang dari kematian dan pekerjaan pengantaraan Kristus. Semua perayaan-perayaan ini tidak memiliki arti dan tidak bernilai jika semua itu tidak dihubungkan dengan Kristus. Ellen G. White, The Adventist Review and Herald of the Sabbath, 17 Desember 1872. Dalam cara apa sajakah Anda mengalami pengalaman kehadiran Allah dalam hidup Anda? Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kembali kami datang memohon berkat Tuhan boleh menjadi bahagian kami. Terima kasih Tuhan oleh karena Tuhan memberikan waktu yang baik bagi kami untuk sama-sama belajar firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan menolong kami agar kami mengerti dan memahami rencana keselamatan yang Tuhan telah berikan bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.